Terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Kita sudah dengar tadi mungkin pendapat dari Bu Kusnul, Menwa sudah tidak relevan lagi. Mbak Asfi mengatakan juga saatnya sudah tepat ya untuk kemudian membubarkan. Nah, tapi kemudian Mbak Devi bilang jangan bubarkan nih Menwanya, tapi kemudian dibenahi dengan baik. Nah, benarkah peristiwa ini bisa jadi momentum juga Bu Irma untuk kemudian mendesak dibubarkannya resimen mahasiswa? Kita lihat apa sih contoh-contoh kekerasan yang sudah terjadi di kampus-kampus ya. Kita lihat grafis yang akan kita tampilkan, kekerasan, ini dia kasus kekerasan fisik dalam kegiatan kampus ya. Dari mulai tahun 2015 sudah terjadi di Jakarta misalnya ya. Mungkin Bu Irma melihat ini nih, bagaimana nih? Dari 2015 sudah ada begitu yang meninggal, silakan. Iya, pertama-tama kan kita harus lihat sejarahnya sebenarnya pembentukan Menwa ini kan semangatnya itu dulu pada masa Orde Lama itu kan untuk merebut Irian Barat sebagai pasukan cadangan, kan seperti itu. Kemudian di era Menteri Pendidikan Daud Yusuf itu sudah dibubarkan, Kalau nggak salah dengan surat keputusan 0156 tahun 78 itu sudah dibubarkan. Nah, tapi kemudian Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara mencabut Undang-Undang nomor 27 tahun 1997 dan tentang mobilisasi dan demobilisasi. Ini kan diadakan kembali. Ya. Tetapi kan perlu digarisbawahi bahwa cadangan komponen cadangan ini bukan hanya sumber daya manusia, tapi sumber daya alam dan lain sebagainya itu masuk dalam undang-undang ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkait banyaknya kekerasan yang tadi sudah kita lihat bersama, saya sepakat bahwa Menwa ini sebenarnya nggak perlu ada di universitas. Karena mahasiswa itu tugasnya adalah belajar, walaupun mahasiswa adalah corong dari kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi tidak perlu dididik demilitarisasi seperti ini. Kenapa? Seperti yang disampaikan Asfi tadi, bahwa polisi saja yang punya senjata gitu ya, kan tidak boleh melakukan hal-hal demilitarisasi terhadap dalam melaksanakan tugasnya gitu. Apalagi Menwa, kan seperti itu. Saya di kampus dulu, saya salah satu dari anggota Mapala. Banyak dari teman-teman kita di Mapala dididik secara digembleng dengan keras, baik mentalnya, kemudian kesetiakawanannya, kemudian ketahanan nasionalnya, kecintaan kita terhadap tanah air itu juga menjadi bagian dari salah satu fungsi yang ada di Mapala. Nah, itu menurut saya itu hal yang sangat positif. Apakah ada kekerasan? Bela negara. Apakah ada kekerasan juga nggak di situ? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru kesetiakawanan di Menwa di Mapala itu sangat luar biasa. Karena kalau kita tidak saling membantu ketika kita naik gunung atau kita nyusuri pantai dan lain sebagainya, itu kita bisa celaka. Gitu. Artinya kesetiakawanan itu dididik di situ. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa bela negara itu tidak harus dengan membentuk Menwa. Seluruh rakyat Indonesia itu harus memiliki motivasi, memiliki tanggung jawab moral untuk bela negara. Tapi tidak harus dalam organisasi Menwa kalau menurut saya. Tapi kenapa terasanya kita selalu kecolongan begitu? Kecolongan artinya pasti ada lagi kasus meskipun hanya 1, 2, 3. Karena kontrolnya, kalau itu kan gini, Menwa ini kan di bawah Kodam, di bawah Kodam, pendidikannya di bawah Kodam. Nah, harusnya ada kontrol ya dari institusi yang membawahi Menwa dalam rangka misalnya melakukan pendidikan seperti yang terjadi di UNS, yang terjadi hari ini. Di UNS. Iya, harusnya ada kontrol sehingga tidak kebablasan seperti ini. Tapi kan sudah ada dari kampus tadi, Bu Irma, tidak cukup. Ya nggak cukup lah. Kan kita tahu kemarin kasus misalnya di IPDN ya waktu itu ya. Itu terjadi tindak kekerasan seperti itu. Ya seperti itu. Apalagi pendidikan Menwa yang demilitarisasi seperti ini. Gitu. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa, anakku mahasiswa ini
yang senang sekali dengan gaya-gaya keprajuritan itu kebablasan Oke. gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya. Maka harus menurut saya sih setuju sekali kalau Menwa ini dihapuskan. Nggak perlu Dihapuskan. ada Menwa. Bela negara nggak perlu harus melalui Menwa kok. Oke, atas nama pengembangan jati diri dan ketahanan nasional tadi, apakah memang bisa disubstitusi dengan UKM lain misalkan Mbak Devi? UKM apa yang bisa, dan tadi kan Mbak Devi nggak setuju nih Menwa dibubarkan. Gini, kalau bicara karena ada kasus ini, tadi kan menurut hemat saya juga lain kali kalau menampilkan data itu bisa lebih utuh. Oke. Yang terjadi kasus kekerasan tadi juga udah beliau sebutkan dan itu banyak sekali tapi tidak dicantumkan juga. Oke. Tadi kan juga bukan hanya Menwa, di situ juga disebut ada pencinta alam dan sebagainya. Artinya problemnya bukan hanya di Menwa. Bukan Saya hanya di sepakat Menwa. sama beliau Bukan hanya di Menwa, bahwa iya. ada pengelolaan transfer semangat, kan dulu istilahnya dikenal dengan proploncoan. Iya. Nah, kalau sejarahnya kan perpeloncoan itu dari bahasa Jepang yang memang justru sebelum ada kata perpeloncoan sebenarnya prakteknya itu adalah transfer knowledge sebenarnya. Bagaimana senior memperkenalkan kehidupan kampus. Tapi setelah itu memang spirit kekerasannya terjadi, jadi bukan persoalan Menwanya menurut hemat saya. Yang kalau mau kita perbaiki adalah semangat, karena gini, mohon maaf kalau bicara penggemblengan itu tidak hanya di Menwa, UKM juga punya praktek-praktek yang cukup pendisiplinan cukup keras. Bahkan yang tadi penerimaan mahasiswa baru kan sebelum sekarang direvolusi dengan Pak Menteri dengan namanya PPKMB itu kan masih ada semangat-semangat demikian. Jadi artinya memang revolusi harus menyeluruh. Dan kalau bicara ketahanan segala macam, kita perlu sadari juga ada minat mahasiswa yang memang senang. Misalnya tadi mimpinya ingin masuk militer misalnya, tapi tidak terpenuhi. Nah, itu kan mungkin bisa masuk ke Mapala atau misalnya bisa masuk ke Menwa karena memang ada praktek-praktek pendisiplinan. Dan menurut hemat saya di luar juga pengalaman juga banyak sekali ada ekskul-ekskul yang memang menembak misalnya, itu bahkan ada ekskul sendiri gitu kan. Jadi artinya menurut hemat saya jangan dibatasi, tapi manajemennya yang kita perbaiki secara umum pendidikan di Indonesia. Dari praktek-praktek itu kan dimulai dari SMA, universitas. Paling tidak pengalaman kita semua merasakan di SMA pun praktek-praktek tanda kutip pendisiplinan yang belum tentu proporsional itu juga sudah terjadi. Oke, jadi sebenarnya konsennya di mana mungkin Bu Kusnul, ketika kemudian ini bukan soal jenis kegiatannya kok gitu, tapi kan mental dari pendidik-pendidik yang ada di dalam kegiatan mahasiswa itu. Budaya kekerasannya itu kan patriarki di dalam konteks itu. Kalau di dalam konteks hubungan bagaimana kita senang kayak gitu ya. Bahasanya kan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tapi begini, sebetulnya di dalam konteks pilihan-pilihan kegiatan, karena kampus itu kan otak, pemikiran, intelektualitas, research, itu yang dikembangkan. Nah, seringkali kita salah katanya mensana in corpore sano, padahal enggak, mesti jiwanya dulu yang sehat, baru kita masuk ke kegiatan-kegiatan itu. Sebenarnya banyak, saya dulu ikut silat, perisai diri UI kayak gitu ya. Kalau tadi Bu Irma bicara Mapala. Dulu kawan saya seangkatan Mapala pulang dari Gunung Lurser meninggal juga, ada juga. Kalau urusan meninggal kan memang takdir ya Bu ya? Takdir di dalam konteks itu. Tapi kalau urusan kekerasan kayak gitu ya, terjadi kekerasan itu yang dilarang. Apapun itu nggak boleh. Sebetulnya ada pilihan gitu, kayak olahraga. Olahraganya kan banyak. Mau berenang, naik kuda, memanah, sepak bola. Di kampus kita ada, di setiap di UI ada kan yang per fakultas yang kayak gitu, terakhir sepak bola. FISIP biasanya kalah sepak bolanya dengan teknik atau dengan ini. Tapi juara umum sering sekali FISIP juara umum. Nah, ada banyak sekali kegiatan. Kalau kita tadi bicara sejarah, sebetulnya Menwa ini dulu memang dimanfaatkan TNI untuk menumpas DITII. Jadi sebelum ke Papua diambil oleh Soekarno untuk urusan Papua, itu sebetulnya DITI karena ini diseliwangi kan dari Jawa Barat waktu itu. Nah, hari ini sebetulnya sudah ada Komcat. Kalau itu sudah 3.000 lebih yang dilatih 3 bulan. Jadi maksudnya kalau memang ingin pelatihan militer, berikan itu kepada yang profesional. Ya, di Komcat ini sebetulnya dari Kodam mana saja, di Ponorogo, Jaya, Pontianak, Surabaya, Brawijaya, tapi juga ada nih Universitas Pertahanan juga ikut-ikutan melatih. Menurut saya bebaskan yang kampus dari pelatihan-pelatihan ini. Militerisme. Karena sekarang sudah ada Kementerian Pertahanan melakukan itu, Komcat itu. Kalau Kementerian Pertahanan dengan profesionalnya, mereka punya ukuran terukur sistematis dibandingkan tadi
kita nggak tahu siapa lembaga, apakah diawasi oleh Kodam ataukah tidak dan sebagainya, itu yang bahaya. Baik. Tapi ini semua hal kalau tadi setuju di dalam konteks berhenti, stop kekerasan baik verbal maupun fisik di kampus-kampus, karena disitulah letaknya kita membangun yang namanya peradaban non-violence, nir kekerasan Baik. melalui Kegiatan mahasiswa. kegiatan-kegiatan yang lebih apa, human friendly kayak gitu ya, oke. dalam konteks itu. Oke, saya akan tanya nanti ke Mbak Asfi ya. Mbak Asfi, bagaimana tentang apa mungkinkah begitu ya bisa jadi efek domino dari satu kegiatan mahasiswa yang quote unquote dibenarkan gitu kalau boleh sedikit keras tapi ada kebablasan begitu. Nah, kita akan lihat seperti apa perspektif Mbak Asfi tetap di Perempuan Bicara.